Hai sahabat, kenalin nama aku Ara dan selamat datang di channel Paras ID. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas seputaran mitos dan fakta penyakit Bell's palsy yang berkembang di kalangan masyarakat. Kira-kira apa aja ya? Stay tune. Bell's palsy adalah kelumpuhan pada otot wajah yang menyebabkan salah satu sisi wajah tampak melorot. Nah, kondisi ini muncul karena saraf yang mengendalikan otot wajah mengalami peradangan, di mana peradangan ini menyebabkan saraf terhimpit sebagian atau bahkan secara keseluruhan. Nah, sehingga otot yang tersambung dengan saraf juga berhenti bekerja. Nah, kondisi inilah yang membuat otot wajah menjadi lumpuh. Nah, penyebab terjadinya peradangan pada saraf ini belum dapat diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga karena terjadi infeksi virus. Nah, selain virus, ada juga beberapa penyakit yang diduga memicu Bell's palsy, yaitu infeksi telinga bagian tengah, tumor pada kelenjar ludah, hipertensi, atau diabetes. Oh ya, sebagian orang yang menganggap Bell's palsy sebagai stroke. Tapi benarkah begitu? Yuk simak, ini dia mitos dan fakta seputar Bell's palsy. Yang pertama, Bell's palsy sama dengan stroke. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Nah, faktanya Bell's palsy dan stroke adalah dua penyakit yang berbeda. Nah, stroke terjadi akibat adanya kelainan pembuluh darah di bagian otak, sedangkan Bell's palsy adalah peradangan pada saraf wajah. Nah, perbedaan lainnya terletak pada kondisi wajah saat terjadi kelumpuhan. Nah, pada kasus stroke, meski mulut dalam kondisi miring, pengidap masih bisa menutup kedua mata. Sedangkan pada kasus Bell's palsy, pengidap tidak dapat menutup mata dengan sempurna saat terjadi kelumpuhan. Jadi, Bell's palsy sama dengan stroke adalah mitos, sahabat. Yang kedua, Bell's palsy tidak bisa disembuhkan. Oke, kelumpuhan wajah akibat Bell's palsy umumnya bersifat sementara, di mana artinya bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat tentunya. Namun, untuk pengidap dengan gejala lebih parah, tentu membutuhkan penanganan yang lebih serius yang tujuannya untuk mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi jangka panjang. Jadi, Bell's palsy tidak bisa disembuhkan adalah mitos. Yang ketiga, gejala Bell's palsy hanya kelumpuhan pada wajah. Memang, gejala umum Bell's palsy adalah kelumpuhan pada wajah yang ditandai dengan salah satu wajah tampak melorot dan disertai dengan gangguan pada mata. Namun, ini bukan berarti hanya terdapat satu gejala saja ya sahabat, karena pengidap Bell's palsy juga dapat merasakan nyeri di sekitar rahang dan di belakang telinga, kemudian merasa pusing dan menurunnya kemampuan mengecap rasa. Nah, selain itu ada juga mata berair, kelopak mata berkedut, ngeces, dan menjadi lebih sensitif terhadap suara. Jadi ini hanyalah mitos, karena gejala Bell's palsy bukan hanya kelumpuhan pada wajah saja. Pengobatan Bell's palsy selalu membutuhkan waktu lama. Nah, sebenarnya lama atau cepatnya pengobatan suatu penyakit tergantung juga kan dengan tingkat keparahan dan tepat atau tidaknya pengobatan yang dilakukan. Nah, di mana hal ini juga berlaku dengan Bell's palsy, karena lama atau cepatnya pengobatan Bell's palsy tergantung pada tingkat keparahan penyakit itu sendiri. Nah, untuk pengidap Bell's palsy dengan gejala ringan hanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar 2 minggu atau sampai 6 bulan. Sedangkan pada gejala yang lebih parah, proses penyembuhan bisa memakan waktu lebih lama. Nah, pengobatan yang tepat dan didukung dengan kedisiplinan pengidap dalam menjalani pengobatan bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan. Jadi, pengobatan Bell's palsy selalu membutuhkan waktu lama hanyalah mitos. Selanjutnya, tidak ada komplikasi akibat Bell's palsy. Walaupun bersifat sementara, namun untuk Bell's palsy yang tidak mendapat perawatan yang tepat, bisa loh menimbulkan komplikasi serius. Nah, komplikasi Bell's palsy yang perlu diwaspadai adalah kerusakan saraf wajah permanen, gerakan otot yang muncul tanpa disengaja atau di luar kendali, kemudian luka pada kornea mata atau ulkus kornea, dan kehilangan kemampuan mengecap rasa. Jadi hal ini juga mitos kan ya? Oke, sekarang udah tahu kan mana mitos, mana fakta seputar Bell's palsy. Jadi jangan asal percaya dengan informasi yang keliru di seputar kita mengenai Bell's palsy ya. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe, dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Have a nice day. Dadah.